Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 28. Nah, di sini seorang anak laki-laki usianya 5 tahun diantar ke posyandu dengan keluhan tidak pernah menjawab pertanyaan orang lain. Kemudian, hasil anamnesis belum bisa meniru gambar garis yang dicontohkan. Dan hasil pemeriksaan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP didapatkan jawaban ya dari 10 soal hanya 7. Nah, jadi dari 10 soal hanya 7 ya. Dan hasil interpretasinya meragukan. Apakah asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi di sini kita udah dapat kata kuncinya, kita cari kata kuncinya. Bayi sudah dilakukan screening dengan KPSP, ternyata dari 10 soal hanya 7 bayi yang mampu menjawab atau melakukan dengan benar. Nah, jadi artinya di sini interpretasinya itu meragukan ya. Ini meragukan bukan gagal ya. Nah, jadi kita lihat dari ilustrasi kasus, 7 dari 10 itu interpretasinya itu meragukan, jadi bukan gagal. Maka sesuai dengan pedoman hasil KPSP, kita lihat apa asuhan kebidanan yang tepat. Karena di sini meragukan. Yang pertama itu apakah kita rujuk langsung ke rumah sakit? Nah, kita rasa itu belum perlu ya, karena anaknya itu masih skornya masih meragukan, bukan gagal. Jadi berdasarkan ilustrasi kasus belum ada tanda atau situasi atau kondisi sang anak yang mengharuskan kita merujuknya ke rumah sakit. Maka untuk poin A kita anggap kurang pas. Nah, kemudian lakukan stimulasi lebih sering. Nah, jadi kalau lakukan stimulasi lebih sering ini memang bagus ya. Nah, kita rasa bagus karena di sini dari 10 soal hanya 7 yang dijawab. Nah, di sini misalnya keluhan tidak pernah menjawab pertanyaan orang, kemudian belum bisa meniru gambar yang dicontohkan, maka ketika anak di lapangan atau anak kita mengalami situasi tersebut, kita sebagai orang tua atau sebagai nakes harus melakukan stimulasi yang lebih sering lagi kepada sang anak gitu. Nah, misalnya tidak pernah menjawab pertanyaan orang lain. Nah, kita lakukan stimulasi untuk mengajak anak itu berinteraksi lagi dengan orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Misalnya apakah sudah makan, nah terus mau pergi kemana, sudah mandi gitu ya. Nah, jadi kita lakukan stimulasi yang lebih sering lagi kepada sang anak gitu ya. Berarti untuk jawaban B kita skip dulu ya. Yang ketiga atau poin C, berikan pujian kepada orang tua. Nah, berikan pujian kepada orang tua ini sebenarnya memang bagus ya, tapi ini termasuk komunikasi dari terapeutik. Jadi kalau ini yang kita berikan artinya tidak memperbaiki situasi atau keadaan si anak. Maka ini kita anggap juga kurang pas ya. Kemudian pemeriksaan ulang 2 minggu lagi. Nah, memang ketika kita menemukan kasus seperti ini perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ulang apakah ada perubahan atau enggak, tentu kita perlu melakukan stimulasi terlebih dahulu. Jadi kita stimulasi anaknya selama 2 minggu, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan atau intervensi ulang. Nah, apakah ada perubahan setelah kita berikan stimulasinya gitu ya. Berarti antara stimulasi atau pemeriksaan ulang itu lebih dulu stimulus ya. Nah, berarti untuk pemeriksaan ulang ini kita anggap juga kurang pas ya. Oke, kemudian jadwalkan kunjungan ulang berikutnya. Nah, ini menjadwalkan kunjungan ulang harus disertai dengan sebuah intervensi juga. Harus kita stimulasi anaknya. Jadi kalau kita hanya sekedar menjadwalkan kunjungan ulang tanpa upaya stimulasi itu bukan solusi yang tepat. Artinya tidak akan membawa perubahan ya. Maka ini juga kurang pas. Jadi berdasarkan ilustrasi kasus di atas, karena anaknya masih poin KPSP-nya itu masih meragukan, maka perlu kita lakukan stimulus atau stimulasi lebih sering. Maka untuk soal nomor 28 opsinya adalah B ya.